Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elasri Trisna Suardi, NIM 1921041007, Angkatan 2019, kelas 01. Saya akan mempresentasikan tugas 1 yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Dan jawabannya yang pertama yaitu memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang mewujudkan struktur suatu usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Yang kedua yaitu mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Yang keempat, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Yang kelima, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Dan yang keenam, menciptakan integritas nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Soal yang kedua yaitu, apakah makna konsep dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Yang pertama yaitu, jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Yang kedua, konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, penguasaan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Yang ketiga yaitu, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Yang keempat yaitu, usaha penyediaan bangunan adalah pembangunan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusaha, dan meningkatkan kemanfaatan bangunan. Yang kelima yaitu, pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Yang keenam, penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Yang ketujuh, penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. Yang kedelapan, kontrak kerja adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang kesembilan yaitu, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang ke-10 yaitu, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Yang ke-11 yaitu, sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi atau kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi. Yang ke-12 yaitu, sertifikat kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan standar khusus. Yang ke-13 yaitu, sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Yang ke-14, tanda daftar usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang atau perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Yang ke-15, izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disebut dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Yang ke-16 yaitu, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
ke-12 yaitu pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menyadai kewenangan daerah otonom. Yang terakhir yaitu menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jasa konstruksi. Soal yang ketiga yaitu sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang pertama yaitu berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Yang kedua, menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Yang ketiga, turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang dapat membahayakan kepentingan umum. Yang keempat, dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi. Soal keempat yaitu, menurut Anda, adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang dapat diberikan dengan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, terdiri dari penggunaan jasa yang bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi. Yang kedua, biaya jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuktikan dengan kemampuan membayar dan komitmen atas penguasaan produk jasa konstruksi. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Ketiga yaitu opportunities atau peluang, terdiri dari pemerintah pusat bertanggung jawab atas yang pertama meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional, yang kedua terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Yang ketiga, terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Keempat, meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. Yang kelima, meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri. Yang keenam, meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Yang ketujuh, tersedianya sistem informasi jasa konstruksi. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman, terdiri dari beberapa. Yang pertama, penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi, serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Yang kedua, pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban salah satu pihak. Yang ketiga, keadaan memaksa memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang keempat, perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan atau kematian. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang tugas pertama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.